Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 1 November 2021. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam perayaan kali ini kami kenangkan semua orang kudus yang mengimani Engkau dan mempercayakan dirinya kepada cinta kasih-Mu. Entah mereka itu terkenal, entah tidak. Dengan para kudus-Mu itu kami telah Kau persatukan dalam gereja-Mu. Maka kami mohon dengan perantaraan mereka, penuhilah doa permohonan kami dan perkenankanlah kami ikut serta dilimpahi belas kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga teladan hidup para kudus semakin menjiwai seluruh kehidupan kami, agar kami pun dalam seluruh kehidupan kami sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kami selalu memperjuangkan hidup dalam kekudusan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah jika kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada kata-kata atau pepatah bahasa Latin yang sangat terkenal di kalangan para kudus, yaitu nolite timere, yang berarti jangan takut. Kata-kata Yesus ini sungguh dihayati para kudus
dalam memelihara dan mempertahankan imannya kepada Kristus. Orang-orang kudus yang kita hormati dalam gereja telah memberikan contoh bagaimana mereka berjuang keluar dari pergumulan dan penderitaan yang dialami karena bersaksi tentang Kristus yang diimaninya. Mereka disebut yang berbahagia dan mulia di hadapan Allah dan manusia karena telah mengalahkan dirinya dan dunia. Mereka sungguh-sungguh mengandalkan Allah dalam seluruh perjuangan hidupnya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubahnya dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para kudus menyadari bahwa Allah sungguh mengasihi mereka dan memilih mereka sebagai anak-anaknya. Kesadaran ini membentuk mereka menjadi pribadi yang beriman yang kokoh, berpengharapan dan mengandalkan Allah dalam menghadapi dan mengelola seluruh persoalan hidup. Mereka disebut sebagai yang berbahagia di surga, sebagaimana digambarkan dalam bacaan Injil hari ini, karena mereka telah mengambil bagian dalam kemiskinan dan penderitaan Kristus di dunia. Maka bacaan Injil hari ini sungguh relevan dan aktual dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kehausan mereka akan kebenaran dialami dalam perjumpaan dengan Tuhan yang dirindukannya. Maka kalau hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, itu berarti bahwa kita pun sebagai murid-murid Yesus jadi dipanggil dan menjadi murid Yesus zaman sekarang, juga dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan, atau dipanggil menuju kepada kekudusan. Dan tak usahlah kita membayangkan hidup kudus itu yang bagaimana. Tak usahlah membayangkan yang muluk-muluk atau yang hebat-hebat. Karena kalau kita selalu membayangkan yang muluk-muluk atau yang hebat-hebat, maka kita tidak akan pernah melangkah maju dan tidak akan pernah bertumbuh dan berkembang dalam iman kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup dalam kekudusan atau semakin menjadikan hidup kita kudus seperti para rasul, kita hayati dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Sebagaimana para kudus dalam memperjuangkan dan mempertahankan hubungan mereka dengan Allah, mereka lakukan dalam hal-hal yang biasa-biasa, bukan yang muluk-muluk. Mereka setia menjalankan rutinitas hidup mereka sehari-hari, bekerja dan melayani, atau berdoa, bekerja dan berdoa, atau berdoa dan bekerja. Melalui rutinitas mereka sehari-hari, perjumpaan-perjumpaan dengan sesama lewat tugas panggilan dan karya, mereka berjuang untuk memperlihatkan wajah Kristus ke dunia. Maka seorang ibu rumah tangga yang berjuang menjalankan tugas dan panggilannya sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik, penuh dedikasi, tanpa menuntut untuk dihormati, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang kudus. Seorang bapak keluarga yang sungguh menjalankan tugas dan perannya, tanggung jawabnya sebagai seorang bapak rumah tangga atau kepala rumah tangga tanpa mengeluh, tetapi selalu dasar di atas cinta, maka dia adalah seorang bapak keluarga atau kepala keluarga yang kudus. Seorang kaum berjubah yang dengan setia menjalankan rutinitas hidup sehari-hari tanpa mengeluh,
tetapi melaksanakannya dengan penuh sukacita dan melihat itu sebagai sarana untuk semakin bersatu dengan Allah, maka dia adalah seorang kaum berjubah yang kudus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan kekudusan bukanlah sesuatu yang melayang-layang atau jatuh dari langit, tetapi kekudusan adalah sesuatu yang konkret yang bisa kita jangkau dan kita lakukan dalam rutinitas kita sehari-hari. Yang penting dan terutama adalah bahwa segala aktivitas hidup kita sebagai murid Yesus, hendaklah itu kita selalu sadari, karena kita hidup oleh karena belas kasih Allah, dan kita lakukan itu juga oleh karena cinta kita kepada Tuhan dan kesadaran kita untuk selalu memperlihatkan wajah Kristus kepada dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini, hari pertama dalam bulan November dan sekaligus hari raya semua orang kudus, semakin menghantar kita untuk selalu berjuang memperjuangkan kekudusan dalam seluruh kehidupan kita, agar dunia semakin berubah dan semakin terarah kepada Kristus, karena semua orang di dalamnya berjuang untuk hidup di dalam kekudusan. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.